Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan insya Allah umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm. Insya Allah dalam pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang ke-11 dalam kajian Qur'ani Jernih. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan insya Allah dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia yang terhormat Ustadz Naziruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ayo sahabat sayyidat, Bapak Ibu yang memuliakan, bersyukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, alhamdulillah Allah pertemukan kembali di dalam rangkaian kajian Quranic Journey untuk yang ke-11 kali di bagian yang ketiga. Dan kita sampai hari ini di dalam surah Al-Qamar, yaitu surah ke-54. Kita akan membahas, mengkaji, yakni ayat-ayat pada surah Al-Qamar ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-32. Kita akan mengenal kata-katanya dari sisi uraian, dari sisi jenisnya, lalu kemudian kita juga akan melihat hadis dan doa bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga kita akan sampai pada kajian surah Al-Quran, pendalaman pada isi kandungan surah Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita sampai ke surah yang ke-33, yakni surah Al-Ahzab. Al-Ahzab, yakni surah ke-33. Apa saja pesan-pesan dalam surah Al-Ahzab dan bagaimana isi kandungannya nanti insya Allah kita kaji. Untuk seperti biasa, kita akan lihat terlebih dahulu siapa di antara Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan daripada surah Al-Qamar ayat 30 dan 32. Silakan. Silakan. Barangkali Pak Haji Jainal dan Ibu Riri. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh siap ya.
Ayo Bun, Ada silakan ngantri. Pak Haji Zainal dulu Oh, ya Bun, nanti kita gantian ini. Bunda dulu. Bunda Ah, dulu. Bunda Riri oh dulu. Bunda Riri Pak dulu. Haji, Oh iya, takut silakan. mau pergi. Biar saya bisa ngepek. Bisa ngepek, bisa aja. Sebentar, Nung saya jauh di lihat. sana kok yang ngepek nggak mungkin ya. Cepetan soalnya. Oke. Iya. Sedang. Alhamdulillah. Surah iya 3 walaqad yassarnal Quran bidzikri fahal mim muddakir. Taib. Urayanya ada berapa kata Bun yang sudah Ada 33. Tuh, sama kan? Alhamdulillah. Luar biasa. Sama kan. 33 bawahnya tuntas. Udah Waduh, full. subhanallah full. Satu kata. Barakallah fiik. Makasih Terima dari kasih. selanjutnya Terima kasih, Pak. Pak Haji Zainal, Fadal. Ini Pak Ustaz. Oh paling bawah ya benar Pak Haji ya. Mudzakir. Taib selanjutnya di urayanya, monggo. Ini. Hmm. Urayanya tuh. Iya. Aduh, Masya Allah. 33 juga ya? Nah, Nggak tuh ngepek tadi saya. baik. Nggak ngepek nggak. Selanjutnya, Pak Farid, monggo. Siapa lagi Pak Farid biasanya? Monggo Pak Farid. Iya. Iya, coba diurai Pak Farid. Urayanya Pak Farid. Iya, luar biasa. Makasih. 34 Ustaz. 34 malah apa? Tiga. Bapak 34 luar biasa nih. Mari kita lihat nanti ya. Baik, siapa akan membacakan ayat-ayatnya dan terjemahnya, Bun? Silakan, Bu Ane. Lanjut dengan Bu Kuria. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Silakan Bun. 30, 31, 32 Bun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur? Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu ka hashimil muhtadir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Baik, syukran, barakallahu, jazakallah khairan. Bunda Huria. Bapak Ibu muliakan, kita sampai pada ayat ke-30 sampai 32. 30 sampai 32 surah Al-Qamar. Yang ini lanjutan dari ayat sebelumnya, Bapak Ibu yang muliakan, adalah berkaitan dengan pendustaan, pengingkaran orang-orang kafir terhadap nabinya, yakni Nabi Saleh, kaum Tsamud yang dimaksud pada nabinya, yakni Nabi Saleh alaihissalam. Maka sampailah pada azab yang Allah turunkan kepada mereka. Apa bentuk azabnya? Di dalam ayat ke-31 Allah SWT berfirman, Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtadir. Kanu kahashimil muhtadir. Dan Allah mengawalinya dengan pesannya fakaifa kana azabi wa nuzur. Bagaimana dengan dahsyatnya azabku dan peringatanku. Peringatan
kepada orang-orang yang datang setelahnya. Azab ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakannya. Kita membaca ayat-ayat terkait dengan azab, maka tidak lain adalah sebagai peringatan bagi kita bahwa kedustaan atau pendustaan yang dilakukan oleh orang kafir, Allah timpakan kepada mereka azab. Meskipun azab yang serupa boleh jadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan turunnya risalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka azab seperti nabi-nabi yang terdahulu Allah tunda pada kiamat nanti atau setelahnya. Nah, kita berkaca dari peristiwa kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, yakni kaum Tsamud, pendustaan mereka, bahkan peringatan yang telah disampaikan oleh nabinya Nabi Saleh mereka tidak indahkan agar mereka memberikan kesempatan berbagi kepada unta yang disebut naqatullah, untanya Allah, tapi mereka tidak menghiraukannya. Bahkan mereka kemudian mengganggu, bukan saja mengganggu, kemudian mereka menyembelihnya. Oleh Salif yang tokoh salah satu kaum Nabi Saleh, yakni kaum Tsamud. Maka di sini jelaslah inna arsalna alaihim sayhatan wahidah, ya. Maka kami turunkan kepada mereka sayhah, suatu suara yang sangat keras, suara yang sangat menggelegar, suara yang sangat keras kepada mereka, sehingga mereka disebutkan di dalam ayat tadi kanu kahashimil muhtadir. Ayat ini dijelaskan di dalam surat Hud ayat 67, Bapak Ibu muliakan, bahwa sayhah itu adalah ada dua macam yang terkandung di dalamnya. Jadi surat Hud surah ke-11 ayat 67 ini saling terkait dengan surah ke-54 surah Al-Qamar ayat 31. Kalau di sini disebut sayhatan wahidah atau sayhatan wahidah, Allah turunkan kepada mereka sayhah sekali saja. Tetapi apa hakikat sayhah itu? Di dalam surat Hud ayat 67 Allah menyebutkan bahwa di dalam sayhah itu ada rajfah, ada sa'iqah. Ada rajfah, ada sa'iqah. Apa itu rajfah? Rajfah itu gempa yang sangat dahsyat dibarengi dengan sa'iqah. Sa'iqah artinya menyambar mereka. Jadi pantaslah gempa yang keras, petir yang menyambar itu, maka menjadikan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, digambarkan kahashim. Apa hashim? Seperti batang-batang kurma. Kahashimil muhtadir, seperti batang-batang kurma kering yang lapuk, gitu ya. Yang lapuk milik pembuat kandang ternaknya. Jadi hashim maknanya adalah batang-batang kurma yang lapuk. Bahkan petir yang menyambar itu menjadikan tubuh-tubuh para pendurhaka kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, tubuh mereka hangus terbakar, mereka kering karena sambaran petir itu, maka kemudian mereka seperti pohon-pohon yang kering, akarnya tercerabut, sudah kemudian mereka pada jatuh. Ya. Itulah gambaran naudzubillah min dzalik. Mengerikan, azab yang mengerikan. Nah, setelah Allah berikan gambaran azab yang diturunkan kepada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, lalu Allah mengulangi kembali ayatnya sekarang adalah yang keempat, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Maka sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran, sebagai peringatan, sebagai petunjuk, sebagai arah pedoman hidup bagi orang-orang, bagi orang yang beriman khususnya, dan manusia pada umumnya,
Kalau itu sudah diciptakan oleh Allah kemudahan untuk memahami, untuk juga melaksanakannya, fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Maka adakah orang-orang yang tersentuh dan tersadar dirinya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya? Seperti itu. Maukah mereka menjadikan Al-Quran ini menjadi kawan di dalam hidupnya, bagian dalam hidupnya? Ulama menyebut ada 4 sikap yang mesti ditunjukkan oleh seorang muslim paling tidak terhadap Al-Quran. Pertama, mereka mau membacanya. Membacanya di pagi, di petang hari, atau di waktu-waktu yang lainnya. Seperti tergambar di dalam doa adik-adik kita, anak-anak kita ketika setelah membaca Al-Quran, mereka bilang, ana al-lail wa atrafan nahar. Ya Allah, berkahilah kami, rahmatilah kami membaca Al-Quran. Ana al-lail, ana itu artinya sebenarnya waktu-waktu malam atau di waktu-waktu malam. Wa atrafan nahar, di tepian-tepian siang. Tepian siang itu berarti kapan? Pagi dan petang. Kalau ana al-lail, ya di waktu-waktu malam, boleh jadi qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Pada prinsipnya paling tidak ada bagian waktu dalam kehidupan kita bagi memuliakan yang terus kita ini mau pertama membaca Al-Quran. Setelah membaca, langkah selanjutnya kata para ulama adalah apa? Adalah mentadaburinya, memahaminya. Apa pesan-pesan Al-Quran yang diarahkan kepada kita? Apakah langsung bentuknya perintah ataupun larangan? Ataupun bentuknya adalah perumpamaan, ataukah bentuknya adalah kisah-kisah umat terdahulu seperti yang sedang kita bahas, agar kita mengambil pelajaran darinya. Itulah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, setelah tilawah telah kita sampaikan, telah kita lakukan, tadabbur sudah juga kita lakukan. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah mengamalkan. Mengamalkan semampu yang kita bisa amalkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang bisa kalian lakukan. Begitu terjemahan yang sederhana dari pesan Allah tadi. Jadi apa-apa yang bisa kita lakukan tidak apa dari petunjuk Al-Quran, maka kita lakukan. Allah SWT sendiri memberikan keringanan kepada kita di dalam akhir surah Al-Baqarah, di ayat-ayat terakhir Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Tetapi kita ketika mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan, maka semampu itu kita lakukan. Di luar kemampuan kita, maka itu bukanlah menjadi keharusan di mana tidak memiliki kemampuan. Bukankah di dalam sholat orang tidak tidak sah di dalam fikih jika orang itu di dalam melaksanakan sholat wajib padahal dia mampu berdiri dilakukan dengan tidak berdiri. Di dalam sholat fardu maka itu tidak sah dalam fikih karena ia syarat sahnya sholat. Tetapi di dalam sholat sunnah, sholat rawatib, masnunah, sholat nawafil, sholat-sholat yang mengikuti sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka ulama berpendapat boleh dilakukan sholat dengan tidak berdiri, baik duduk seperti itu, ketika mampu sekalipun. Tetapi di dalam bab sholat, fardu, wajib, maka seseorang tidak dibenarkan atau tidak memenuhi syarat sahnya sholat ketika ia tidak berdiri padahal dia mampu berdiri. Nah, tetapi ketika tidak mampu maka di situ ada keringanan di dalam bab sholat. Begitu juga puasa. Bukankah Allah memberikan keringanan di dalam kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah 183, 84, 184 dan seterusnya 186 apa bagi orang-orang yang memang sudah sepuh gitu ya. Ya, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Orang-orang yang memang tidak mampu, udah karena sepuh, karena sudah usia lanjut, kan gitu, maka tidak ada keharusan baginya berpuasa. Itulah bentuk keringanan dari Al-Quran, dari syariat Islam. Begitu juga dalam perkara haji, maka orang-orang yang tidak mampu secara finansial, maka baginya pada saat itu terlepas daripada kewajiban untuk berhaji.
Tapi ketika nanti datang kembali kemampuan itu, istita'ah itu, maka baginya wajib melaksanakan haji. Begitu berzakat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu memang menjadi satu keniscayaan, satu keharusan bagi seorang muslim semampu yang bisa dia lakukan. Setelah melaksanakan mengamalkan, maka yang keempat adalah mendakwahkan. Mendakwahkan apa? Mendakwahkan yang paling sederhana, mengajarkan. Kalau mengajarkan PTQ kata anak-anak sekarang, baca tulis Al-Quran, membacanya, menuliskannya, kan gitu. Lalu kemudian menyampaikan pesan-pesannya, itulah mendakwahkannya. Itulah langkah-langkah yang ditempuh, tahapan-tahapan yang ditempuh oleh seorang muslim dalam interaksinya terhadap Al-Quran. Walaqad yassarnal Quran lidzikr fahal min mudzakir. Adakah orang-orang mau mengambil pelajaran, mau menjadikan itu sebagai petunjuk hidupnya, padahal sudah Allah mudahkan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Seperti itu, subhanallah, itulah pesan Allah di dalam surah Al-Qamar ayat 30 sampai dengan ayat 32. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjut pada uraian kata per kata di dalam surah Al-Qamar ayat 30-32 ini, barangkali diberi kesempatan kepada Bapak Ibu memuliakan kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya terhadap apa yang sudah kami sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bunda Huria. Di surat Al-Qamar ini yang pakai fakana adzabi wa nuzur itu diulang sampai 4 kali ya Ustadz ya? Di surat 17, 22, 32, 40 ya. Iya, itu maksudnya gimana ya Ustadz? Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang mengiringi ayat ini nih, itu bicara tentang kaumnya Nabi Nuh. Begitu ya. Setelah menceritakan kaumnya Nabi Nuh yang mereka durhaka, mengolok-olok Nabi Nuh, menyebutnya sebagai orang yang gila, gitu kan. Lalu kemudian mereka menghalang-halangi, begitu. Maka datanglah peringatan Allah, azab Allah kepada mereka dalam bentuk banjir besar. Baru Allah katakan fakaifa kana adzabi wa nuzur. Begitu juga ketika kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, diingatkan jangan mereka mengganggu untanya Nabi Saleh seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi mereka justru mengganggu, malah membunuhnya. Kan seperti itu. Maka ditimpakanlah ke mereka azab. Jadi intinya bahwa Allah bercerita tentang kaum-kaum terdahulu yang mendurhakai Nabi dan Rasulnya. Lalu Allah timpakan azab kepada mereka. Setelah Allah timpakan azab, menggambarkan azab itu ditimpakan kepada mereka, lalu Allah menyadarkan kepada kita, fakaifa kana adzabi wa nuzur. Ayo, kira-kira itu loh azabku. Itulah peringatan-peringatanku kepadamu, gitu, terhadap tentang orang-orang yang dahulu ingkar kepada rasulnya, ya, ingkar kepada nabinya, maka aku timpakan azab seperti itu. Coba perhatikan, coba amati, coba gitu kan, ketahui seperti itu. Nah, mungkin gitu kan, seperti yang saya sampaikan tadi, Allah menunda azabnya bersamaan dengan rahmat, dengan risalah agama ini diturunkan kepada Nabi SAW, tidak turun azab seperti timpakan kepada kaum-kaum yang dulu, kan gitu. Tetapi azab itu akan datang kepada mereka yang durhaka, tidak di dunia, tapi nanti di akhirat pun akan datang kepada mereka. Maka oleh karenanya, ayo, kira-kira Al-Quran mengatakan, ayo ini loh,
ini loh, azabku kepada para pendurhaka. Apa kalian mau tetap ingkar kepadaku? Kalau mau tetap ingkar, kalau tetap ingkar, ya rasakan nanti azabku kepada kalian. Kalau tidak sekarang di dunia, maka tunggu pasti nanti akan ada di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya, Silakan. terima kasih Selanjutnya. Ustadz. Sami-sami. Ada yang lain, Bun? Silakan. Cukup ya? Alhamdulillah. Baik. Itu tadi surah ke-30, 30, 31. ke-31 dan ke-32. Kita coba urai apa kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat tadi dalam uraian. Kalau saya menghitungnya nih tadi Bu Dariri, Pak Haji Zainal, gitu ya. Apa nanti tadi yang sudah menyebut ya Pak Haji Farid tadi 30, 34 gitu ya. Kalau saya 33 nih, nggak tahu nanti Pak Haji Farid 34 tadi ya. Enggak benar 33 Ustaz. Karena Oh, ternyata 33. saya salah ini, salah penomorannya. Oh, nomor baik. Oh, 33 benar. ternyata semuanya bisa sama ya. Subhanallah. Berarti ini kalau sudah berkali-kali dalam sekian surat ayat ini tepat, berarti di surat-surat lain, di ayat-ayat lain akan sama seperti itu. Kira-kira gambarannya begitu tuh ya. Udah bisa mengurai kata per kata. Fa, lalu, ini adalah huruf, hurufnya adalah huruf ataf. Ataf. Kaifa itu bagaimana? Bagaimana? Ini isim, namanya istifham. Apa istifham itu Bapak Ibu? Istifham itu artinya kata tanya. Kata tanya ya. Baik. Istifham. Nanti beda dengan istinaf. Istinaf. Kalau istinaf kata pendahuluan, kan itu pembuka. Karena dahulu ini fiil. Fiil apa nih Bapak Ibu nih? Fiilnya fiil maldi. Fiil madhi. Azab atau siksa ini adalah isim dan isimnya ini adalah isim masdar. Masdar. Azab itu isim masdar. Gitu ya. Oke. Lanjut. Jadi azabi itu Bapak Ibu, ya-nya itu sendiri ya, benar ya, sendiri ya-nya itu. Itu adalah ku. Titik-titik ku. Jadi azabku, siksaku. Ini isim. Isimnya namanya isim dhamir. Nah, wa ini dan huruf yang namanya huruf ataf. Ataf. Nuzur ini peringatan-peringatan. Jama ya. Nadzir jamanya nuzur. Ini isim jama' taksir. Kalau kedudukannya, kalau setelah ada huruf ataf namanya ma'tuf Bapak Ibu. Kalau ada huruf ataf berarti kedudukan setelahnya namanya ma'tuf. Ya. Baik, inna itu dipisah jadi dua, inna sama na begitu ya. Inna sesungguhnya. Ini huruf namanya huruf taukid. Naknya kami. Ini isim dan dhamir. Oke. Arsal mengutus. Bisa mengutus, bisa juga artinya mengirim. Jadi kata-kata arsal itu nanti Bapak-bapak Ibu muliakan nanti ada derivasinya atau kata jadiannya itu dari kata arsal itu menjadi rasul.
Tuh, risalah. Gitu tuh. Mursalin. Gitu tuh. Itu kata benar dari kata yang sama itu. Jadi ada risalah, ada rasul, ada mursal atau mursalin. Itu dari akar kata yang sama. Lalu ini adalah fi'il. Fi'il apa nih Bapak Ibu? Fi'il madi. Maldi. Jadi fi'il maldi ini. Betul. Sah ini. Arsalna. Nana. Ini kayak di atas. Sama dengan di atas nih Bapak Ibu nih. Nah yang ini nih. Domir. Nah, sama nih benar. Kalau sama tinggal di copy paste aja tuh. Alaihim. Ala bisa artinya di atas. Bisa artinya pada. Ada. Ini huruf. Namanya huruf Jar. jar. Hum. Jadi hum. Oh iya nih sedikit Bapak Ibu. Hum itu dengan him sama ya. Hum itu dengan him sama. Kapan dibaca hum? Dibaca hum itu ada 3 kondisinya. Ada 3 persyaratan kapan dibaca hum. Ya. Malah 4 lagi ya. Oke, pertama, jika tidak ada yang mendahului dia sendirian, maka dibaca hum. Yang kedua, bila huruf terakhir dari kata yang menggandengnya itu berharokat dhammah. Ketiga, bila huruf terakhir dari kata yang menggandengnya itu fathah. Keempat, bila akhir huruf dari kata yang menggandengnya itu sukun. Mati selain ya. Itu ada 4 berarti Bapak Ibu tuh. Saya ulang. Jadi Bapak Ibu sering akan ketemu ya. Itu baca alaihim. Tapi di surat yang lain, di ayat yang lain walahum. Radhiyallahu anhum. Kan gitu ya. Oh, itu sama tuh. Hum sama him sama. Artinya mereka juga. Nah, kapan dibaca hum? Tadi sudah Bapak Ibu. Ada 4. Pertama, jika tidak ada digandeng oleh kata apapun sendirian. Itu ya. Gitu. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Hum Rasulullah. Hum ashabun nar. Gitu ya. Hum fiha khalidun. Nah, itu di awal. Yang kedua, kapan dibaca haknya domah? Hum, bukan him. Kalau sebelumnya, harokat sebelumnya itu domah. Contohnya ashabuhum. Ashabuhum. Itu tuh. Ya. Robbuhum. Kan domah tuh. Robbu baknya tuh. Lalu digandeng dengan hum. Robbuhum. Berarti humnya dibaca, haknya dibaca domah juga. Yang ketiga, kalau fathah. Lahum. Innahum. Nah gitu tuh. Fathah. Maka dibaca domah juga hum. Yang keempat, kalau ada huruf sebelumnya sukun, mati. Selain huruf ya. Radhiyallahu anhum. Gitu kan. Fabashirhum. Kenapa syirhum? Karena sebelumnya roknya mati. Tuh. Sekarang yang kedua, kapan dibaca him? Dibaca him pada 2 keadaan Bapak Ibu. 2 keadaan. Pertama, manakala sebelumnya digandeng dengan kata yang harokat terakhirnya adalah kasroh. Kasroh. Maka dibacanya him. Contohnya apa? Contohnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuh, jadi bihim. Betul. Yang kedua, apabila diawali gini, apabila huruf terakhir yang menggandengnya itu berupa ya sukun. Ya, hanya ya sukun. Contohnya ya alaihim, wa fihim. Itu kan ya mati itu fihim ya mati. Alaihim. Tuh dia tuh.
Nah, itu tuh. Jadi hum sama him dari sisi arti sama, bedanya tadi tuh. Kalau hum ada 4 kondisi yang mengawalinya tadi tuh, persyaratannya ini. Kapan dibaca him ada 2 persyaratan. Nah, dibaca ham nggak ada dibaca ham. Gitu. Jadi dua-dua saja, hum atau him. Baik, itu kaidah ya, kaidah bahasa Arabnya begitu tuh. Nah, jadi nanti kita akan dengar tuh kayaknya orang bacanya salah tuh gitu. Dari sisi kaidah bahasa ya. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu kaidah kiroat tuh beda lagi tuh. Kiroat tuh. Nanti kalau ada kori-kori membaca Siratal ladzina an'amta alaihimu atau alaihum ghairil maghdubi alaihum, misalkan begitu tuh, ada tilawah begitu tuh. Itu. Nah, itu apa atau dalam surah ini ya, alaihullah fasyutihi ajran azima begitu tuh. Maka itu eh, bacaan yang berbeda itu bukan kaidah eh, apa bahasa Arab, tapi nanti ada kaidah qiraatul Quran gitu. Tapi secara umum ya bacanya begitu. Baik, kita lanjutkan sini Bapak Ibu. Jadi him mereka, ini isim, ini dhamir. Sayhatan tuh. Sayhatan itu teriakan ya maksudnya. Sayhah. Suara yang kencang tuh, suara yang kencang, suara kencang. Gelegar. Ini isim muannas. Wahidah. Wahidah. Wahidah itu sekali atau satu kali. Satu kali, jangan satu kali, sekali. Satu kali. Ini isim sifat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Bundarina. Fakanu, fa, maka. Ini huruf, ini jawab. Jadi Bapak Ibu, fa itu kalau artinya lalu, itu berarti huruf athof. Kalau artinya maka, berarti itu huruf jawab. Gitu tuh. Ya. Kanu ini dahulu. Ini fiil, ini maldi. Wawunya mereka. Ini isim, ininya dhamir. Ka Hashimin, K-nya itu artinya seperti. Seperti. Ya. Ini huruf. Ini huruf nih. Jadi K ini bukan domir. Jadi ini melainkan huruf. Huruf apa ini? Huruf jar. Jar. Hashim. Hashim itu artinya batang kayu kering. Ini isim. Itu. Ini isim Hashim seperti batang-batang kayu. Ini isim jamid. Jamid itu maknanya adalah kata yang tidak terambil dari fiil, dari kata kerjanya, dari kata kerja. Itu namanya isim jamid, Bapak Ibu. Asli, betul.
Baik. Al-muhtadhir itu artinya yang ditunggu oleh oleh apa pembuat. Al-muhtadhir pembuat kandang ternak. Pembuat kandang ternak. Ini isim, ini sifat. Walaqad wawunya dan huruf ataf la itu taukid. La itu sungguh. Sungguh. Ini huruf taukid. Qad benar-benar. Sungguh benar-benar. Huruf ini namanya apa? Tahqiq. Nah, apa namanya berendengannya laqad ini, dua-dua taukid dan tahqiq ini, maka bisa diterjemahkan pasti. Boleh terjemahkan pasti kami sudah mudahkan Al-Quran. Jadi, sungguh benar-benar gitu kan. Yassar memudahkan. Ini fiilnya fiil madhi. Ini fiil madhi Bapak Ibu. Yassar itu. Ini artinya kami. Ini isim dan ini apa namanya? Dhamir. Al-Quran. Ya Al-Quran artinya. Isim. Masdar. Ini isim masdar, betul. Dari apa? Qara'a. Li ini huruf. Untuk ya artinya ya. Untuk. Ini huruf jar, betul. Huruf jar. Adzikr peringatan atau pelajaran. Ini isim apa Bapak Ibu? Mufrad. Masdar mufrad. Iya, mufrad. Dzakara. Tunggalnya dzakara. Apa namanya? Fiilnya dzakara. Yadhkuru dzikr. Fahal maka ini huruf ini huruf jawab. Hal apakah ini huruf apa Bapak Ibu? Istifham sahih. Min dari huruf jar. Ya, dari di sini artinya seorang pun. Dari seorang ini huruf jar. Terakhir mudzakir orang yang atau jangan orang yang mengambil pelajaran. Ini isim apa Bapak Ibu? Isim majrur. Sifat. Isim sifat. Nah, isim majrur itu kedudukannya berarti ya. Kalau wujudnya bentuknya adalah isim sifat. Baik. Baik, Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya sampai dengan kata ini? Oke. Ustaz tadi min tadi. Di min tadi artinya garin. Itu ada seorang pun, itu berarti sama jadi man gini ya. benar.
Benar. Iya. Jadi Bapak Ibu nih, min itu secara lafziyah, secara kata artinya dari. Itu ya, dari ini. Iya. Tetapi ketika dia digandeng dengan huruf sebelumnya, huruf hal, ya, hal, kemudian nah, yang artinya tidak, maka min di situ fungsinya yang tadinya itu berarti dari, keluar dari makna dasarnya. Nah, keluar dari makna aslinya. Di sini dia berfungsi menegaskan negatifnya. Gitu. Maka adakah gitu? Adakah satu orang saja yang mengambil pelajaran? Adakah ada seorang yang mengambil pelajaran? Gitu. Itu sebenarnya satu penggugah untuk kita. Gitu. Fahal mimudakir, adakah satu orang pun yang mau mempelajarinya? Maka kita berkatakan, ada ya Allah kami ini Allah diantaranya orang yang ingin mendalami, mengambil pelajaran, kan gitu. Ya itu tuh. Ya. Hmm. Ya, syukur Mas Tar. Baik, sama-sama Pak Ji. Bapak Ibu yang lain, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, kalau cukup kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ini kita akan masuki hadis nih. Hadis nih. Ya. Bunda Ana siapa yang akan berkenan mau membacanya nih? Bunda Rina, silakan boleh bantu baca, Bun? Silakan. Baik. Mutiara Hikmah Ustaz ya. Betul, Bun, Mutiara Hikmah. Silakan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. An Salim an Abi qol Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam amma yaqtulul muhrim minat dawab. Qala khamsun la junaha fi qatlihinna ala man qatalahunna fil harb. Al-maqrab wal fa'ra'u wal ghurab wal hida'ah wal qalbu akur. Dari Salim, dari ayahnya, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berikhram. Beliau menjawab 5 binatang di mana orang yang sedang ikhram tidak berdosa membunuhnya di tanah haram, yaitu gagak, elang, tikus, kalajengking, dan anjing liar. Iya, makasih Bu, luar biasa. Kayaknya jangan-jangan ada yang pengen berburu nih. Bapak Ibu ya kan ini kata-kata penting ya. Jadi An Salim an abihi qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi ditanya, "Amma yaqtulul muhrim?" Apa saja binatang-binatang yang boleh dibunuh oleh muhrim? Ini sering kita aja keliru nih. Muhrim itu orang yang berikhram. Itu muhrim namanya. Jadi kalau ada orang nih, kakaknya tidak boleh menikah sama adiknya muhrim. Ini bukan muhrim, itu mahram. 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 Oh dia mau bepergian nih istrinya kan gitu. Lalu ditanya, engkau mau ibu mau pergi sama siapa muhrimnya? Nah, bukan muhrim, mahram. Berarti salah ya Ustaz, bukan Ya mahram. sudah menjadi biasa, gitu ya. Sudah jadi umum. Padahal Jadi yang udah paham ya. tepat adalah mahram ya Bapak Ibu. Kalau yang diharamkan mahram berarti yang terlarang menikah. Gampangannya begitu tuh, yang sederhana pemahamannya tuh. Itu namanya mahram. Kalau muhrim orang yang berikhram. Gitu. Orang yang berikhram namanya muhrim. Orang yang berpakaian laki-laki itu ya, 2 helai kain itu saat mau memasuki kota Makkah itu namanya muhrim. Baik. Apa saja?
ditanya ya, maka Nabi khamsun la junaha fi qatlihinna. Ada 5 jenis hewan yang dibunuh la junah, tidak apa-apa. Tidak berdosa, tidak kena dam. Kan tidak boleh membunuh binatang ya waktu berikhram. Tapi ini boleh. Gitu. Ini hadisnya begitu ya. Pertama al-aqrab. Al-aqrab. Aqrab di sini artinya burung gagak. Burung gagak gitu ya. Wal fa'rah. Fa'rah. Elang. Iya. Fa'rah itu salah nih. Terjemahnya Bapak Ibu, mohon maaf nih. Ini kayaknya ketuker-tuker nih, mohon maaf nih. Sebentar nih. Harusnya elang, gagak. Ini akrob ini harusnya kalajengking. Mohon maaf Bapak Ibu nih. Ini terjemahannya salah ini. Sebentar ya. Akrob itu kalajengking. Kalajengking. Sebentar nih saya rubah dulu. Bapak Ibu boleh rubah ya. Terus Pak Roy itu tikus. Fa'rah, tikus. Tikus. Fa'ar itu tikus. Gurob baru gagak. Gagak. Hid'ah baru elang. Elang apa elang? Elang ya? Elang. 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 Baru wal kalbul akur, anjing liar. Itu. Nah, itu tuh Bapak Ibu mohon maaf. Jadi artinya itu ketuker-tuker ya. Akrob itu kalajengking. Jadi Iya, bentuknya ibu-ibu, kayak krep. iya bapak-bapak, ibu-ibu mesti hati-hati. Oh dia mah teman yang akrob nih. Oh fasih banget. Temennya akrob, fasih dia malah salah itu. Harusnya pakai hamzah akrab. Akrob itu berarti deket. Tapi kalau pakai ain, ini teman yang akrob itu berarti temennya kalajengking. Gawat. Jadi galak deh. Iya, ini teman membunuh teman sendiri, nipu teman sendiri. Wah, itu namanya bukan teman akrab, teman akrob. Teman akrob. Terlalu akrab salah juga ya. Akrob itu pakai ain, berarti kalajengking. Kalau pakai hamzah baru beda. Hati-hati nih Bapak Ibu. Kita nyebut kadang-kadang pengen fase jadi malah salah ya. Bergaya. Benar. Ada orang beristighfar begini Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azimin minadzunubi wal ma'asyi. Maksudnya dia minadzunubi wal ma'asyi pakai shad. Tapi dia minadzunubi wal ma'asyi. Artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa dan dari kehidupan ini. Wahnya jangan dari kehidupan. Dari maksiat maksudnya. Nah, kalau maksiat pakai shad, ma'asyi gitu ya. Dzunub wal ma'asi. Nah, itu penyebutan yang kurang pas. Baik, kita lanjutkan. Jadi perkara membunuh pada 5 unsur jenis binatang ini tidak terkena dam bagi pelakunya waktu dia sedang berikhram. Dan itu juga artinya Bapak Ibu yang muliakan, kalau di waktu ikhram saja kita dibolehkan membunuh binatang-binatang ini, itu artinya di luar ikhram itu juga boleh kalau di tempat kita ada gitu. Dibolehkan. Bukan menyuruh ya, bukannya, bukan harus, tapi dibolehkan. Jika itu membahayakan boleh dibunuh. Nah, gitu. Pada prinsipnya sesuatu apa yang membahayakan itu membahayakan kita di saat itu maka dibunuh. Tapi kalau misalkan ular membahayakan kita di rumah gitu, bahaya dibunuh. Tapi kalau kita ke kebun binatang ketemu ular jangan dibunuh. Waduh, bisa masalah itu. Bisa didenda gitu. Iya, ini perintah membunuh tapi itu bukan tempatnya. Itu mah binatang apa dilindungi dan itu mah ada penjaganya gitu ya. Jadi harus dipahami kapan lagi kondisi apa. Kalau lagi berbahaya gitu ya. Intinya begitu. Baik, alhamdulillah. Doa dari Nabi nih, ibu-ibu yang muliakan. Tanya Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Silakan. Bunda Ratna, silakan Bunda Ratna.
Kalau melihat itu tadi berarti binatang paling kecil yang boleh dibunuh pada saat ikram itu kalajengking ya Pak Ustadz. Saya nggak tahu apa di Mekah ada semut enggak Pak Ustadz. Karena biasanya semut ini nggak lihat tempat, dia mengganggu begitu. Iya. Iya. Jadi saya baca yang binatang yang nggak boleh binatang yang boleh dibunuh itu binatang buruan, Bun. Oh gitu. Binatang buruan. Baik. Iya, apa sih binatang buruan? Ya kijang, itu ya. Binatang buruan tuh. Itu nggak boleh tuh waktu berikhram. Kalau semut, ada semut biarin aja, kita nggak boleh bunuh nih, gitu ya. Ya kalau dia nggak ganggu ya jangan, tapi kalau Niat banget. Saya itu sekarang kan banyak ketemu semut, Pak Ustadz. Iya. Kadang-kadang itu saya berpikir ini dia kan berhak hidup juga gitu. Jadi bagus kalau kita punya rasa peri kemakhlukan, bagus itu, bagus. Kalau hanya satu sih no problem Pak Ustadz, tapi kalau udah sepiring penuh terus gimana nih? Yang suka mengganggu Pak Ustadz. Iya. Jadi itu tergantung orang masing-masing. Ada yang nggak mau membunuh, tetap diusir aja gitu. Ya silahkan kan gitu ya. Bawa keluar aja, diketok. Ya diajak keluar aja, Bun, ajak keluar. Kasih gula. Kasih gula di luar. Diajak Ya, keluar kasih gula. orang yang hatinya lembut itu sampai semut pun tidak mau membunuhnya. Gitu ya. Sampai seperti itu ya, ada gitu ya. Sebetulnya semut juga dia dengar kita kok. Misalnya pas banyak, itu yang saya lakukan. Ada semut di dekat dapur itu, semut, rumahmu bukan di sini, ini rumahku, kamu pulanglah ke rumahmu sendiri. Gitu. Itu benar pergi. Benar pergi. Besok boleh praktekkan tuh Bunda Ratanya. Gitu ya. Insya Allah. Beneran gitu, semut. Kadang-kadang udah nggak Jangan sempet kumpul lagi, di sini. Nanti saya siapkan kontrakan buatmu tuh di samping. Rumahmu di mana? Keluar di mana? Dikasih itu makanan di situ. Di situ. Boleh tuh. Pada model seperti itu ya tadi mungkin ya dia juga mengenal bahasa isyarat kali ya kan gitu. Oh, tuan rumahnya nggak suka nih. Sampai Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum ya. Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Para semut, ini kata ratu semutnya. Ayo masuk. Nanti kalian kalau di sini pada beredar begini, kalian diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Nabi Sulaiman dengar senyum-senyum aja. Nah, itu dipraktekkan tuh nanti sama Bunda Rina. Tadi ibu-ibu dipraktekkan juga. Mohon maaf semut, hari ini jangan di sini ya. Coba yuk. Nanti kalau sukses boleh dipraktekkan di tempat selanjutnya. Silakan boleh ya. Karena saya ingat jasanya semut itu zaman dulu kan banyak kutu busuk itu kepinding itu ya. Iya. Nah jadi dia itu yang semut hitam itu makanin kutu-kutunya yang belum netes itu dimakan terus kemudian sampai habis benar-benar padahal dimakanin semut itu Bun. Iya dimakan. Jadi dari situlah saya sangat menghormati semut. Iya Bun. Subhanallah. Jadi saya kira ya itulah beda-beda orangnya gitu. Beda-beda orang gitu kan. Silakan. Jadi kalau mau membiarkan dia hidup bersama kita monggo, tapi kalau rasanya mengganggu nggak bisa ya terus semprot. udah diingatkan, diajak keluar nggak mau, dikasih gula di luar nggak mau, tetap di situ ya silakan lakukan tindakan. Kapur ajaib hilang. Di kapur apa Bu? Dikasih kapur? Kapur ajaib. Oh kapur ajaib ya itu besok hilang. Baik. Nah kalau kapur ajaib itu tidak membunuh ya, cuma tidak menghalau saja ya. Tidak mau melewati di situ. Tidak mau melewati, ada batasan. Benar, dia menghalau dia menghalau jalur itu dia gitu. Kenapa semut disebut dalam Al-Qur'an surat An-Naml? Karena ternyata semut itu memberi pelajaran bagi manusia. Gitu ya. Pelajaran. Kenapa? Konon katanya kesetiakawanan yang paling tinggi itu dipraktekkan dan dicontohkan oleh semut gitu ya.
semut itu di mana ketemu temannya selalu bersalaman dan berpelukan. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, semut itu toleransinya dan loyalitas kepada komunalnya itu ya itu luar biasa. Gotong Sehingga royongnya kompak. betul gotong royongnya, sehingga barang yang harusnya aneh di sekian bobot berkali lipat dari tubuhnya dia mampu bisa membawanya dan mampu bisa memindahkannya. Kenapa? Karena kesetiakawanan. Ada yang mendorong, ada yang menggeret. Betul. Nah itu makanya sesuatu yang disebut di dalam Al-Quran pasti memiliki pelajaran bagi kita. Tapi kita belum ketemu surat An-Naml ya, belum nanti. Nanti kalau surat An-Naml kita jelaskan Bapak Ibu insya Allah. Kita lanjutkan. Waduh, ini waktunya ternyata luar biasa nikmatnya ya. Lanjut dengan Ibu Eli. Assalamualaikum Bunda Bunda Eli. Eli. Silakan doanya Nih, Bunda Eli. doa bun ya. Ini doa yang hari-hari dilantunkan. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Bunda Eli. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dijauhkan dari sifat pelit. Masya Allah, sifat pelit. Karena saat ya'muru bihamsin wa yazkuruhunna an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu kana ya'muru bihinna. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa na'udzubika minal jubni wa na'udzubika an uradda ilal arjalin umur wa na'udzubika min fitnatid dunya wa na'udzubika min azabil qabr. Artinya bahwa saat pernah memerintahkan 5 perkara, dia menyebutkan perkara itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau memerintahkan hal itu juga, yaitu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Aku berlindung dari fitnah dunia. Maksudnya adalah fitnah dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu memuliakan, Bapak-bapak yang memuliakan. Bagus sekali nih Ustaz ya, doa obat pikun ya Ustaz, berlindung dari kepikunan. Ini obat pikun betul Bapak Ibu. Kita kepikunan itu orang bilang sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar menghinggapi orang-orang yang sudah usia. Tapi Nabi memberi resep kepada kita bahwa itu sesuatu yang bisa dihalau. Salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu muliakan, ini menurut para ulama, membaca Quran. Membaca Quran, rutin baca Quran. Ya, betul. Itu obat kepikunan. Orang yang membaca Quran, maka insya Allah yang rutin, yang lazim, yang langgeng baca Qurannya pagi, siang, sore, maka insya Allah biar sepuh usianya, renta usianya, tapi insya Allah nggak pikun dia. Yang ketiga, melanggengkan zikir. Baik, zikir. Gitu tuh. Maka itulah hal-hal di antara sekian hal yang lain yang bisa menunda, kalau bisa disebut ya, menunda atau menjaga, memelihara diri dari datangnya kepikunan. Gitu. Ada doa, baca Quran, dan zikir. Dan gitu. Insya Allah kita bisa mengurangi, bahkan menghindarkan diri dari kepikunan. Nah, ini doa nih dari Nabi SAW. Doa ini juga ibu-ibu, sesungguhnya bapak-bapak semuanya ini sudah melazimkan membacanya ya di habis sholat kita nih. Jadi ini dari Sa'ad, kata Sa'ad, aku diajarilah kawan gitu. Aku dapat 5 doa yang sesungguhnya ini bersumber dari Nabi SAW. Kan gitu. Rasulullah menyuruh kita berdoa dengan permohonan perlindungan dari 5 hal yang buruk ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, ya Allah. Aku bermohon kepadamu, berlindung kepadamu dari sikap kikir, pelit, bakhil, medit. Nih Bapak Ibu.
Insyaallah, alhamdulillah ya. Itu ya. Bukhul itu kan ketika ada, kalau ketika nggak ada namanya bukan bakhil. Bakhil. Wa'udzu bika minal juban. Aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut. Sikap pengecut. Itu mampu, mau kita ini berani, hilang keberanian atau pengecutan. Ya. Ayam kate. Wa'udzu bika min uradda ila adzalil umur. Nah, ini nih. Ini juga bagian dari Pak ini. Dikembalikan kepada usia paling rendah, paling hina. Nauzubillah min dzalik. Usia paling hina, artinya usia paling hina itu apa? Sebenarnya bukan usianya, tapi perilaku. Perilaku yang dalam pandangan manusia umumnya itu terhina atau dibenci oleh orang. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, misalkan apa tuh? Tadi itu segala-gala lupa. Pada lupa yang paling tinggi, misalkan dia lupa pada dirinya, bahkan untuk berpakaian saja lupa kadang-kadang. Gitu. Nauzubillah. Kan begitu. Terus mohon maaf, buang air apa nggak sadar apa, pokoknya di sembarang tempat. Hilang akal. Iya, apalagi misalkan adzal umur itu lemah sehingga seperti pada keadaan seorang seperti bayi, segala-gala ditandu, dibantu orang lain. Itu. Makan disuapin. Ini apa? Itu Bapak Ibu muliakan adzalil umur. Itu adzalil umur. Maka kita bermohon kepada Allah agar Allah lindungi kita saat agar kita terpelihara, terhindar dari yang seperti ini. Boleh jadi tubuh kita sudah lemah, boleh jadi usia kita sudah lanjut, tetapi Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang dalam pandangan manusia buruk. Dalam pandangan manusia, meskipun ada kewajaran, oh dia usianya itu, tapi orang akan, mohon maaf, merasa jijik dan sebagainya. Kita minta sama Allah agar Allah jauhkan ini dari kita, dari kondisi seperti ini. Wa'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Wa'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Inilah hadis yang secara tegas riwayat Imam Bukhari dan riwayat imam-imam yang lainnya yang menyatakan bahwa azab kubur itu ada. Meski di Al-Qur'an itu tidak ada kata-kata azabul qabri, tapi hadis menyebutkan, dan sumber dalam Islam itu sumber pertamanya adalah Al-Qur'an, dan sumber Al-Qur'an bila tidak ditemukan di dalamnya, maka kita merujuk kepada al-hadis, itu hadis Nabi, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi, kita diminta agar kita bisa menjauhkan diri kita agar terhindar dari azab kubur kelak nanti. Salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan doa kepada Allah SWT. Demikian doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibacakan kita, dan mudah-mudahan kita bisa menghafalnya, membacanya, dan Allah jaga kita dari itu. Jadi dibaca habis salat ya Ustadz ya, setiap habis salat. Iya. Bapak Ibu boleh membacanya ketika sujud, boleh juga. Oh boleh ya. Sujud, waktu salat sujud boleh tuh. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal ajz. Kalau di sini kan minal juban wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min adzab dunya fitnati dunya wa adzabil qabr. Atau ada doa yang lain juga yang mirip-mirip ini. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi minal bukhl ya. Ada juga minal bukhl wa minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min adzab min fitnati dunya wa adzabil qabr. Jadi banyak doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya mirip dengan seperti ini. Baik, silakan bisa dibaca
di waktu setelah salat atau dibaca waktu sujud ketika salat. Itu boleh. Apa Bang kalau waktu sujud? Iya Bu, mesti apa. Tapi kalau nggak hafal nanti dibacanya setelah sholat aja Bun ya. Daripada Kalau nanti pegang buku ngebaca. iya, daripada nanti mikirin itu waktu sujud apa itu ya, lupa tuh apa aja. Dan nanti sujudnya kelamaan, nggak bangun. Nenek, Ulang-ulang lagi. iya nenek khusyuk banget sujudnya itu. Ternyata waktu sujud bukannya khusyuk, ngingetin lihat 5 tadi apa itu ya. Gitu ya Bun ya. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Monggo Pak Haji, monggo. Itu doanya itu semuanya min kecuali di an urodda ila. Itu kok an ya, bukan min. Mungkin Iya. kaidah bahasa Arabnya gimana Pak Ustadz? Ini. Jadi wa'udzubika an urodda ila ardhalil umur. Jadi yang lain itu pakai isim, ya, Baji ya. Minal bukhl itu isim ya. Minal juben itu isim ya. Isim tuh. Nah, urodda ini fiil. Ya, sedangkan huruf jar itu cocoknya digandeng dengan isim. Betul. Kalau digandeng fiil, maka huruf yang tepat itu saya kira jawaban sederhananya begitu Pak. Monggo. Ji, monggo. Bapak Ibu yang muliakan, kita sampai pada ikhtisas ketiga. Ahzab golongan-golongan berarti. Alasan penamaan kita ya surat Al-Ahzab itu dinamai Al-Ahzab yang berarti golongan-golongan atau yang bersekutu, golongan-golongan yang bersekutu. Karena dalam surat ini terdapat beberapa ayat yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27. Ayat-ayat ini berhubungan dengan peperangan Al-Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang Yahudi yang bersekutu dengan kaum munafik serta orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah. Ini luar biasa itu ya. 10.000 100.000 melawan 10.000 gitu ya. Turunnya surat ini turun namanya surat Madaniyah, berarti ya turun di Madinah. Yang diapit oleh 2 surat Makkiyah sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya kemarin kita baca surat As-Sajdah dan sesudahnya surat Saba, itu dua-duanya Makkiyah. Dan tengah-tengahnya Al-Ahzab ini adalah Madaniyah. Surat ini surat ke-33 berdasarkan susunan mushaf dan surat ke-90 di dalam urutan turunnya. 90 Bapak Ibu. Angkanya jumlah ayatnya 73, jumlah katanya 1.307, jumlah hurufnya 5.787, jumlah rukuknya ada 9. Lalu sabab nuzul. Sabab nuzul itu ini di ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha ni'matallahi 'alaikum ija'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junud dalam taroha wa kanallahu bima ta'maluna basira. Surat ini turun secara umum keseluruhan atau secara khusus ayat ke-9 orang kafir berkomplot dari golongan Quraisy yaitu Ghatafan. Ya kaum Quraisy itu Ghatafan, maksud saya berkomplot golongan Quraisy, golongan Ghatafan, golongan Kinanah bersekutu. Maka perang ini disebut perang Ahzab, artinya perang koalisi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir bersekutu ditambah lagi orang yang ada di dalam Madinah. Itu orang Yahudi dan orang-orang munafik. Justru mereka berada secara fisik mereka ada di Madinah, tetapi sesungguhnya batin mereka berada bersama orang kafir. Perang ini disebut juga perang Khandaq. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membuat parit yang mengelilingi sebagian kota Madinah, tempat di mana musuh bisa menyeberang situ. Parit itu digali
lebarnya, ada yang mengatakan lebarnya itu 7 meter, ada yang mengatakan 10 meter. Artinya sepanjang itu kira-kira apa? Kuda manapun yang paling hebat tidak bisa meloncati itu tuh. Gitu ya. Nah, itu dia. Itu Khandaq. Nah, Nabi membuat Khandaq ini berdasarkan saran dari sahabat beliau namanya sahabat Salman Al-Farisi. Oke, tema besar surat ini. Di dalam surat ini membahas secara khusus tentang Rasulullah SAW dan para istrinya, di antaranya pada ayat 27 hingga ayat 34 dan ayat 59. Pernikahan seorang dengan istri anak angkatnya, yang anak angkat Nabi itu namanya Zaid bin Al-Harithah, gitu ya. Setelah cerai dibolehkan, itu ayat 37. Jadi ayat di dalam surat ini membolehkan menikahi mantan istri atau mantan suami dari anak angkat, ya. Itu menunjukkan bahwasanya anak angkat itu ya orang lain, bukan anak darah kita. Maka pembuktiannya Nabi menikahi Zainab bintu Jahsy yang notabene adalah mantan istri anak angkatnya Zaid bin Al-Harith. Gitu ya. Lalu berbicara tentang tingkatan pembagian warisan, hukum-hukum terkait dengan talak dan iddah, perempuan yang mendapat atau mubah atau boleh dinikahi, dan hukum hijab serta pakaian untuk wanita. Tema lain yang diangkat dalam surat ini secara global tentang perang Bani Quraidah, salah satu orang tokoh munafik ya di Madinah. Pertolongan gaib dan menolong orang-orang yang beriman. Kisah Zaid ini bin Al-Harithah adalah anak angkat Nabi yang telah diceraikan istrinya, dan kemudian Rasulullah SAW menikahi istrinya yang telah ditalak gitu oleh Zaid bin Al-Harithah. Nah, ini kemudian turunlah kritikan orang-orang munafik gitu ya. Maka ayat ini membenarkan. Tema-tema besarnya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, begitu banyak. Nah, saya ingin mengakhiri bahasan ini tentang ada peristiwa namanya mubahalah. Mubahalah itu di dalam ayat ke-33, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulah innama, ayat ini nih, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ridza ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ini dianggap oleh para ulama, para ahli tafsir, bahwa petikan ayat 33 bagian terakhir ini adalah ada kaitannya dengan peristiwa mubahalah. Apa mubahalah? Mubahalah, nah ini dijelaskan di sini Bapak Ibu. Mubahalah bermakna saling melaknat dan saling mengutuk satu dengan yang lain. Dua orang atau dua kelompok yang masing-masing merasa paling benar. Lalu kemudian untuk mencari pembenarannya, mencari kepastiannya, mereka mengadu di hadapan Allah dan memohon kepada Allah, barang siapa yang berdusta di antara salah satu di antara dua belah pihak tadi, siap mereka dilaknat. Gitu ya, siapa yang salah, karena dua-duanya kan mengaku benar, maka yang salah akan dilaknat oleh Allah dengan cara nanti tergantung isinya. Mubahalah bermakna saling melaknat dan mengutuk satu dengan yang lain. Oleh karena itu Nabi SAW menawarkan mubahalah kepada Nasrani Najran waktu itu ya, Nasrani Najran, yang mereka pun menerimanya. Jadi kisahnya nanti tentang keesaan Tuhan. Mereka mengatakan yang benar itu Tuhan itu tiga. Itu kata Nabi ya Tuhan itu esa, karena saling itu kuat-kuatan di dalam memegangi prinsip, maka Nabi mengajak mereka bermubahalah. Ayo kalau begitu kita sama-sama saling mengutuk satu dengan yang lainnya. Terus kemudian efeknya nanti, kata Nabi, efeknya nanti kalau kata Nabi, kalau saya yang salah, prinsip saya, akidah saya yang salah, biarlah saya yang nanti dikutuk oleh Allah, kita semua nih sekeluarga yang dibawa. Waktu itu Nabi membawa putrinya Fatimah Zahra, mantunya Ali bin Abi Thalib, kedua cucunya Hasan dan Husain, ya gitu ya. Lalu Nabi meminta orang Nasrani Bani Najran tadi untuk juga seperti itu membawa keluarganya mereka itu.
Ini terjadi pada tanggal 24 Zulhijjah, itu 10 Hijriah, gitu ya. Ada batal tanggal 25. Oke, peristiwa mubahalanya, Nabi SAW menulis surat kepada uskup Najran berbarengan dengan peristiwa surat penyurat dengan para pemimpin pemerintahan dunia dan pusat-pusat keagamaan. Dalam surat tersebut, Nabi SAW mengharapkan penduduk Najran agar memeluk agama Islam. Orang-orang Nasrani memutuskan untuk mengirimkan kelompok mewakili mereka di Madinah ke Madinah untuk berbicara langsung dengan Nabi SAW dan meneliti perkataannya. Rombongan Najran yaitu lebih dari 10 pembesar-pembesar kaum mereka yang dipimpin oleh 3 orang, yaitu Aqib, Sayyid, dan Abu Harithah. Ini namanya nama Arab, tapi orang Kristen. Datang ke Madinah. Rombongan perwakilan tersebut berbicara dengan Nabi di Masjid Madinah. Setelah keduanya saling meyakinkan kebenaran kepercayaan masing-masing, mereka memutuskan untuk mengakhiri permasalahan dengan cara bermubahalah. Karena masing-masing meyakini kebenarannya, orang Nasrani meyakini trinitasnya, Nabi meyakini tauhidnya, itu, maka mereka ya sudah kita bermubahalah saja. Di samping itu diputuskan pula esok harinya semuanya keluar dari kota dan di padang Sahara mereka siap untuk bermubahalah. Jadi 2 kelompok tadi, Nabi SAW dari sisi kelompok nabinya, Nabi, putrinya Fatimah, lalu mantunya Ali, dan cucunya 2. Lalu dari mereka ya tokoh-tokoh Nasrani tadi. Pagi-pagi di hari mubahalah Rasulullah SAW datang ke rumah Imam Ali. Maksudnya Imam Ali ini ya sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengambil tangan Imam Hasan alaihissalam sambil memangku Imam Hussein bersama Amirul Mukminin alaihissalam dan Fatimah, ya, pergi meninggalkan kota untuk bermubahalah. Ya. Pada saat yang di depan itu anak paman dan suami putrinya, serta orang yang paling dicintai olehnya. 2 anak itu adalah putra-putri dari putrinya, yaitu Hasan dan Husain. Dan wanita itu adalah Fatimah, putrinya yang paling beliau cintai. Nabi SAW pada saat bermubahalah duduk di atas 2 tumitnya. Di atas 2 tumit. Kayak orang tahiyat tapi duduk di atas 2 tumitnya. Kemudian Sayyid dan Aqib mengangkat anak-anaknya. Abu Harithah berkata, demi Allah, dia duduk sebagaimana para nabi duduk untuk bermubahalah. Kemudian ia kembali. Sayyid berkata, mau kemana? Dia berkata, jika Muhammad tidak dalam kebenaran, dia tidak akan berani bermubahalah. Ini kata Sayyid kepada temannya yang Nasrani tadi. Dan jika dia bermubahalah dengan kita, kurang dari 1 tahun, waktunya nih, tidak akan ada lagi seorang Nasrani pun yang tersisa di dunia ini. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa dia berkata, aku melihat wajah-wajah yang jika mereka bermohon kepada Allah, pada Tuhan untuk mengangkat sebuah gunung dari tempatnya, ini kata orang Nasrani ya, maka gunung tersebut akan terangkat. Ini menunjukkan bahwa kalau Nabi SAW berdoa itu bersama keluarganya tadi, apa yang didoakan mesti akan dikabulkan. Seandainya gunung pun minta diangkat, diangkat pula gunung itu. Oleh karena itu janganlah bermubahalah. Nasihat si Sayyid tadi kepada teman-temannya, kalau kita urungkan bermubahalah. Gitu. Jika bermubahalah, maka kau akan hancur dan tidak ada seorang Nasrani pun yang akan tersisa di dunia ini. Itu kata Sayyid kepada teman-temannya. Kemudian Abu Harithah mendekati Nabi SAW. Abu Harithah ini orang tokoh Nasraninya tadi. Wahai Abdul Qasim, batalkanlah bermubahalah dengan kami dan berdamailah. Karena itulah yang sanggup kami lakukan. Kemudian Nabi SAW berdamai dengan mereka dengan syarat setiap tahun mereka harus memberikan 2.000 helai pakaian yang setiap helainya 40 dirham. Dan juga jika terjadi perang dengan Yaman, mereka harus meminjamkan 30 pakaian perang, 30 tombak, 30 kuda kepada umat muslim. Dan Nabi SAW menjamin untuk mengembalikannya. Dengan begitu, Nabi SAW menulis surat perdamaian dan mereka pun akhirnya pulang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, ini kata Nabi, yang jiwaku di atas kuasanya, kehancuran orang-orang Najran saat itu telah dekat. Dan andai saja mereka bermubahalah dengan kita, maka setiap orang dari mereka akan berubah menjadi monyet dan babi. Setiap lembah berubah menjadi api sehingga mereka terbakar. Dan Allah SWT akan menghancurkan orang-orang Najran. Bahkan tidak akan tersisa 1 burung pun di atas pohon. Dan seluruh kaum Nasrani akan meninggal kurang dari 1 tahun.
setelah kaum Nasrani pulang, tidak lama kemudian Said dan Aqib datang kembali menghadap Rasulullah dan membawa hadiah dan mereka pun masuk Islam. Itu. Jadi ini peristiwa mubahalah. Jadi kalau itu terjadi, maka orang-orang Nasrani habis tuh kan gitu ya. Tapi memang Allah sendiri kan tidak mungkin kan gitu ya. Itu menghendaki tidak terjadi. Kenapa? Kalau terjadi tidak ada orang Nasrani, ayat Qur'annya kan sampai kiamat. Kan gitu. Jadi memang itu kehendak Allah seperti itu. Jadi itu bermubahalah. Ibu-ibu kan, bapak-bapak kan sering dengar juga ya sekarang ya, ada mubahalah. Nah itu tuh. Oh, kan gitu. Demikian kajian kita di malam hari ini. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan Bunda Ana, silakan kalau masih ada Silakan Bapak pertanyaan. Ibu barangkali ingin bertanya. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah Ustaz. Udah paham Ustaz. Baik Ustaz, kita sempurnakan dengan doa Ustaz. Iya Bu. Ini pertemuan kita terakhir berarti pekan Terakhir, depan. enggak besok. Harusnya kan besok insya Allah tanggal 19 libur Ustaz. Jadi Oh iya. insya Allah dibadalin tanggal 21 Ustaz ya, hari Jumat ya. 21. Oh gitu. Iya, soalnya kalau dijatuhin minggu depannya lagi, takut saya nggak dapat sinyal nanti di sana. Jadi insya Allah pertemuan kita yang ke-12. Senin malam ada kegiatan Dewi masih? Hari Senin malam bisa Dari Ustaz. Senin malam masih ada? Boleh Senin malam Boleh berarti Senin tanggal malam ya, berapa? insya Allah ya. Kalau Bapak Ibu bisa Senin malam besok gitu ya, insya Allah ya. Senin malam berarti tanggal 24 ya Ustaz. Senin malam kalau besok tanggal berapa nih? Senin malam besok tanggal 17. Iya. Tanggal 17. Insya Allah. Ustaz Supaya bisa. kita Baik tuntaskan Bapak di Ibu, situ insya ya. Allah pertemuan Insya Allah kita ya. yang ke-12 itu Quran Journey berakhir pada tanggal 17 Juli yaitu hari Senin jam 19.30 ya. Nanti saya umumkan di grup ya. Gitu. Karena Insya hari Allah Rabu nanti kita udah hari siap Rabu air depannya lagi libur untuk ya. majul kelima Ustaz. Iya, hari Rabu depannya Ini libur ya. karena ya. Nanti saya mau Iya. izin nanti Silakan pekan Bapak Ibu ngajak teman-teman yang lain. 17. Wah ini hari Senin, hari kecepit itu banyak yang libur nih. Oh Enggak gitu kan ya. malam Yang di keluar rumah. kota. Enggak lah. Oh nanti silakan Bu Dana aja didiskusikan, nanti saya ikut aja. Monggo ya. Soalnya Ustadznya kan bisanya Senin malam ya kan. Nanti monggo kalau emang ada tawaran lain silakan aja nanti barangkali nanti bisa. Kalau saya Selasa malam udah ada kelas nggak mungkin ya. Ada Selasa nanggung. malam. Baik. Jadi paling Senin malam. Kalau Rabunya kan libur tuh Ustadz, hari tahun Hijriah. Baik. Paling bisa antara Senin malam tanggal 17 dan tanggal 21 Jumat malam Ustadz. Silakan Bapak Ibu mau yang mana? Tahu Ustadznya bisanya kapan tuh Ustadznya? Ustadznya bisanya Senin Ustadz ya? Kalau bisa insya Allah Jumat malam juga bisa. Oh Jumat malam bisa. Bisa Bapak Ibu Jumat malam tanggal 21 ya? Jumat malam. Jumat malam berarti Jumat pagi ya. Iya, ya sama aja di tempat sekarang Bunda. Pagi berdiri lah benar ya. Soalnya ini Jumat kan masih ke masjid, tapi kan selesai jam 11 ya. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, masih Ya, bisa ya, Bunda Riri ya. Bunda Riri kan belum Insya sholat Allah. Jumat kan nanti. Insya Allah masih bisa lah. Belum jam 1 ya. Iya, kita jadi pertemuan kita yang ke-12 insya Allah pada tanggal 21 Juli ya. Nanti saya share di grup ya. Insya Allah Ustadz bisa ya. Insya Allah semua peserta sehat ya. Ustadz juga sehat. Insya Allah. Baik Ustadz, kita sempurnakan dengan doa Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sami-sami Bunda. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Ini Bunda. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Salam sehat. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.